Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dan kelompok keempat akan membawakan materi harga sebuah demokrasi. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Nobel Faiz Raja Bersama. Nama saya Edi Yakobus. Saya ada nama ini. Saya John Septiata Batujo. Nama saya Demokrasi Sementara. Para ahli dan cerdik pandai punya argumentasi pintar untuk meyakinkan bahwa demokrasi adalah pilihan mutlak. Tidak boleh, tidak harus dijalankan demi tegaknya hak rakyat sebagai pemegang sah kekuasaan. Keyakinan mereka lah yang harus dibayar oleh rakyat. Bila sampai sekarang setelah hampir 77 tahun demokrasi dijalankan tiada hasil, di mana rakyat tetap menjadi hak rakyat yang mengalami ketidakadilan, janji-janji manis demokrasi yang diteriakkan pada masa pemilu hanya berlalu bersama angin. Rakyat miskin semakin bertambah dan yang termiskin semakin banyak yang mati karena penyakit dan busung lapar. Bila kini demokrasi menampak wajah muram anak negeri, maka dengarlah alasannya lagi. Perjalanan demokrasi masih panjang, rakyat harus sabar untuk terus berkorban sampai tercapainya demokrasi yang diidamkan seperti negara Eropa dan Amerika. Demokrasi itu tidak murah, terlalu mahal bagi negara kita yang berpenduduk 211 juta dengan 39,5 jutanya hidup di bawah garis kemiskinan yang rentan dengan penyakit dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Tidak kurang 47,9 triliun diperlukan anggaran untuk terlaksananya pesta demokrasi pada pemilu mendatang. Seandainya dana sebanyak ini digunakan untuk memberi bantuan modal usaha bagi 39,5 juta rakyat miskin, maka per kepala akan mendapatkan bantuan modal sebesar 1.200.000. Bila seandainya keluarga miskin itu terdapat suami istri dan 2 orang anak, maka berumah tangga akan memperoleh dana sebesar 4,8 juta. Jumlah ini sangat berarti bagi rakyat miskin untuk membuat mereka mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri. Mungkin bagi rakyat miskin, uang sebanyak itu tidak pernah mereka pegang seumur hidup. Seandainya dana tersebut diberikan kepada Pemda DKI, maka dapat segera mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta dengan membangun MRT berupa penyediaan monorail, subway, busway, kereta double track, dan juga menuntaskan pembangunan kanal banjir di DKI untuk mengamankan rakyat dari bencana banjir. Atau dana sebanyak itu lebih dari cukup untuk membangun Trans Java dengan jalan mulus hingga dapat meningkatkan efisiensi arus barang, jasa, dan orang di Pulau Jawa. Atau dana tersebut cukup untuk digunakan membangun 10.000 MW listrik untuk menopang infrastruktur dasar bagi pertumbuhan mesin industri di Indonesia. Dana semacam itu dapat digunakan untuk mengambil alih investasi cepu oleh Chevron agar potensi migas kita tetap dikuasai anak negeri, atau dapat digunakan untuk mengambil alih saham yang dikuasai oleh termasuk di Indosat dan Telkomsel agar rakyat tidak harus ditipu tarif telepon, atau lebih cukup untuk mengambil alih kembali saham BCA yang dikuasai orang asing agar bank raksasa nasional itu kembali menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat, atau dapat digunakan untuk mencetak 1 juta hektar sawah untuk meningkatkan produksi padi agar kita tidak harus impor, atau lebih dari cukup mengganti kerugian mereka yang terkena korban lumpur panas Lapindo agar mereka diperlakukan secara adil. Begitu banyak yang dapat dilakukan untuk kesejahteraan rakyat atas uang sebanyak itu, tapi para elit politik menutup mata demi tegaknya demokrasi. Pada jumlah 47,9 triliun rupiah itu akan bertambah bila dimasukkan pengeluaran dana yang belanjakan oleh masing-masing partai peserta pemilu untuk biaya kampanye dan lain-lain. Akan bertambah lagi dengan anggaran yang akan dikeluarkan oleh aparat keamanan untuk menjaga pemilu dapat berlangsung dengan aman. Dalam
lagi pengorbanan rakyat seperti tukang bajai, supir taksi, supir angkot yang harus berkurang pendapatannya karena kegiatan pemilu itu. Ya, sungguh mahal sekali harga dari sebuah demokrasi untuk mengilintir orang masuk ke Senayan dan 2 orang ke istana. Wapres keberatan dengan anggaran tersebut dan berusaha untuk mengurangi anggaran. Juga ada niat politisi Senawan untuk merevisi RUU Pemilu agar lebih efisien. Namun bagaimanapun agar sangat menjadi terlalu mahal harganya bila kenyataan kelak demokrasi hanya sebatas formal belaka tanpa disertai oleh nilai demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, penerapan hukum dan penghormatan atas hak rakyat. Bila demikian, maka demokrasi hanya menghasilkan gerombolan penjahat yang berstatus yang terhormat. Politik uang atau money politik adalah suatu upaya memengaruhi perilaku masyarakat atau pemilih menggunakan imbalan materi baik milik pribadi maupun partai untuk memengaruhi suara pemilih atau voters dengan konsepsi bahwa materi tersebut dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan. Politik uang merupakan salah satu bentuk suap atau uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi, kelompok atau partai. Politik uang merupakan praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu kepada seseorang atau massa secara berkelompok atau individual untuk mendapatkan keuntungan politis. Adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan. Unsur-unsur politik uang. 1. Penerima uang atau barang. Penerima suap adalah orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Kan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus di bawahnya. 2. Pemberi uang, harta atau barang. Penyuap adalah orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang. 3. Suapan berupa uang atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai objek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, motor, dan lain-lain. Faktor penyebab terjadinya politik uang. Yang pertama, sudah tradisi. Money politik bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tapi money politik seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi, terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari sejarah, budaya money politik sudah sering ditemui sejak zaman kolonialisme dulu. Para penjajah menyuap pejabat-pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru. Parahnya malah keterusan hingga saat ini. Yang kedua, haus kejayaan. Manusia bisa saja silau dengan kejayaan, mulai dari kekayaan, kekuasaan, bahkan jabatan. Demi mendapatkannya, orang-orang rela melakukan apa saja, bahkan menempuh jalan yang belakang jika perlu, yaitu dengan memberikan sesuatu, bisa berupa uang atau benda-benda lain, agar niatnya dapat dilaksanakan. Tak jarang para calon kepala daerah rela mengeluarkan uang banyak untuk memberi suara rakyat. Yang ketiga, lingkungan yang mendukung. Bukan sebuah rahasia lagi jika praktik money politik atau suap menyuap mulai di institusi kecil sampai kalangan pejabat-pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap kasus suap adalah pengadilan. Tentu saja yang menjadi target suap adalah para hakim. Yang keempat adalah hukum yang bisa dibeli.
Hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan berarti hukumnya yang salah, tapi oknum-oknum penegak yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang banyak uang dengan menyuap para hakim atau bahkan para pejabat tentara dengan iming-iming sejumlah uang, maka para terdakwa bisa menikmati hidup mewah bahkan di penjara sekalipun. Lebih-lebih masa hukuman dapat dipersingkat dan segera menghirup udara bebas. Yang kelima, lemah iman. Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya melakukan dan menerima suap, menyampingkan fakta bahwa pada yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan itu. Itulah kenapa budaya monopolitik masih saja langgang di negara ini. Keenam, masyarakat miskin. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat perlindungan, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagai masyarakat untuk segera mendapatkan uang. Money politik pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan menjual beli suara yang jelas melanggar hukum. Ketujuh, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua biasa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Kedelapan, kebudayaan. Saling memberi dan jika mendapat rezeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rezeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terima kasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap caleg yang memberi uang. Demikianlah video penjelasan kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.